never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, melihat kemungkinan Marc Marquez membelot dari Honda ke Ducati. Marc Marquez secara terang-terangan mengaku tidak puas dengan Honda dalam pengembangan motor RC213V untuk MotoGP 2023. Marc Marquez menyebut Honda tidak mungkin bersaing dalam perburuan gelar dengan motor purwarupa yang dijajalnya saat tes akhir musim di Valencia. Rasa frustrasi Marquez dan Honda bisa dimaklumi, mereka masih mengalami krisis jelang tahun ketiga dari kontrak tidak lazim yang mengikat mereka saat ini. Keduanya menekan kontrak berdurasi 4 tahun, 2 kali lebih panjang daripada kontrak pembalap tim pabrikan MotoGP pada umumnya, untuk tahun 2021 sampai tahun 2024. Ketidakpuasan Marquez menimbulkan spekulasi, apakah juara dunia 8 kali ini akan pindah dari tim yang diperkuatnya sejak debut emas pada 2013. Adiknya sendiri, Alex Marquez, sudah lebih dahulu melakukannya dengan bergabung ke tim satelit Ducati yaitu Gresini. Alex Marquez, juara Moto2 dan Moto3, merasa tidak berkembang selama 3 musim memperkuat Honda bersama Repsol Honda dan LCR Honda. Raut wajah semringah yang ditunjukkan Alex bersama Ducati pun, kontras dengan kakaknya setelah tes MotoGP Valencia. Saya bisa memastikan bahwa saya merasa sangat baik, dan nyaman dengan motor ini sejak sesi pertama, ucap Marquez dikutip bolasport.com dari Speedway. Kita selalu gugup, selalu ragu apakah kita menyukai motornya, tapi saya benar-benar merasa nyaman sejak awal. Tentu saja saya sadar bahwa saya masih jauh untuk bisa mengeluarkan potensi sebenarnya dari motor ini, ucap Marquez. Sisi positifnya, saya hanya 0,6 detik dari posisi teratas, meski saya belum sepenuhnya terbiasa dengan motor ini, dan belum bisa menggunakan potensi sepenuhnya. Saya puas, tetapi juga realistis. Akankah Marc Marquez menyusul? Sudah bukan rahasia lagi, bahwa Ducati bermimpi merekrut Marquez, andai tidak terhalang relasi kuat sang pembalap dengan Honda. Gagasan merekrut si alien sudah dimiliki Ducati sejak 2016, namun, mereka mengurungkan niat karena khawatir maharnya akan terlalu besar. Adapun dengan situasi sekarang, ada peluang mimpi lama Ducati ini bakal terwujud. Setidaknya inilah yang dirasakan Michele Pirro lalu. Saya senang Alex juga menyukai Ducati dan saya pikir dia akan melakukannya dengan baik, ucap Pirro dikutip bolasport.com dari GP1. Mungkin suatu hari nanti kita akan melihat Marc di Ducati juga. Sementara itu, Johann Zarco angkat topi untuk 2 pembalap yang memimpin perebutan titel MotoGP hingga akhir musim, Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo. Pembalap Pramac Racing punya target tersendiri hingga MotoGP Valencia, namun, dia memantau duel final antara 2 rider tersebut. Meski ia juga menunggangi Desmosedici GP, pembalap nomor 5 berusaha bersikap netral ketika mengutarakan respek pada Bagnaia dan Quartararo. Itu sungguh indah, 2 pembalap muda, yang memiliki latar belakang sama, tumbuh bersama di level kategori. Mereka bertarung dengan sangat baik, meski mereka tidak terus-terusan bertarung secara langsung, ujarnya kepada Canal. Sedikit di Valencia, tapi tidak pernah untuk kemenangan hingga lap terakhir atau tikungan terakhir. Ada perang urat saraf dan Pecco bisa menahannya dengan baik. Zarco mengenang lagi betapa hebat perjuangan koleganya di tim Ducati tersebut. Kembali terbaik selalu terjadi pada paruh kedua. 7 kemenangan, saya kira itu sebuah mimpi. Dia menunjukkan punya kecepatan akhir musim lalu, dan juga awal musim ini dengan kemenangan di Jerez dan mengonfirmasi di Mugello. Sebelum jeda musim panas, dia punya kecepatan dan kekuatan ini ketika dalam kondisi bagus. Dia membuat jejak rekam atau kemenangan saat tampaknya sulit dikalahkan. Kemudian, pada bagian kedua musim, dia membuat balapan indah. Dia berhasil. Ada beberapa balapan besar yang harus dilakukan tapi tidak mengurangi performa Fabio, kata Zarco.